الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ألحقنا بعبادك الصالحين. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan babul buyuk, kita perlu tahu secara garis besar kerangka fikih muamalat. Karena ini fikih muamalat ini termasuk fikih yang sebetulnya hampir selalu bersinggungan dengan kehidupan kita. Tapi jarang sekali ada orang Islam yang betul-betul memerhatikan fikih muamalat. Artinya sering sekali atau jarang sekali kita ini bermuamalah secara islami, kira-kira begitu. Kalau ibadah misalnya mulai dari toharoh, sholat, zakat, puasa, haji, itu orang sungguh-sungguh karena merasa bahwa ini hubungan sakral antara kita dengan Allah. Padahal dalam muamalat justru harusnya dalam muamalat lebih sakral lagi. Karena dalam muamalat itu hubungan antar kita dan manusia dan sama Allah. Jadi ada tiga hubungan di situ. Ada dua hubungan. Hablum minan nas dan hablum minallah. Karena kaidah yang berlaku dalam bab ubudiyah itu kan al-ibrah fil ibadah bima fi dhannil mukallaf. Tapi kalau fil muamalat, al-ibrah fil muamalah bima fi dhannil mukallaf wa bima fi nafsil amr. Jadi dalam muamalah itu yang diperhatikan dua hal. Yang pertama, dhannnya seorang mukallaf, itu yang menjadi hubungan dia dengan Tuhannya. Kemudian hubungan antar manusia dengan sesama manusia. Ini muamalah ini sesuatu yang sangat penting sekali lah, kira-kira begitu. Nah, langsung aja tanpa berlama-lama, ini penghapusnya mana? Awas dan kan kok selalu tehnya jadi kena. Harus beli cacing besar terus isi setengah gitu. Kalau jatuh semua. Hah? Kalau jatuh langsung semua. Enggak dong. Kalau kesenggol kan bisa sedikit ini. Tapi kenapa masih ada keinginan nyenggol lagi? Harusnya kan lebih hati-hati kan, bukannya gelasnya diganti. Mas dari kan Itu kemungkinan terburuk. Antisipasi. Kemungkinan terburuk kita mengantisipasi itu. jangan diem aja disalahin. Ya Allah. Selalu Hal eksternal. Baik. Langsungnya. Secara umum, abwabul fiqhi, bab-bab dalam fikih itu bisa kita petakan menjadi 4 macam. Abwabu al-fiqh. Bab-bab dalam fikih yang pertama ada qismu al-ibadat. Yang kedua ada qismu al-muamalat al-maliyah. Yang ketiga ada qismu al-munakahat. Senannya Zidan. Terus yang terakhir ada qismu al-jinayat wa tawabi'uha.
Oke. Qismul ibadat sebagaimana yang sudah kita selesaikan, ada beberapa bab di dalamnya. Yang pertama ada as-shalah, kemudian ada az-zakah, terus kemudian ada as-shaum, kemudian yang terakhir ada al-hajj. Apakah kita memulai bab ubudiyah dari sholat? Tentu tidak. Kita selalu memulai dari apa? At-taharah. Kenapa? Karena taharah ini termasuk syarat sahnya sholat. Sehingga para ulama fikih mendahulukan taharah sebelum bab sholat. Nah, kalau kita lihat sebetulnya urutan-urutan semacam ini, yakni urutan bab-bab fikih menjadi ubudiyah, kemudian muamalah maliyah, munakahah, dilanjutkan oleh jinayah, wa tawabi'uha. Pertama-tama alasannya karena para ulama fikih mereka yakni lebih ihtimam atau lebih atau sangat memperhatikan betul hubungan manusia dengan Allah. Jadi hubungan manusia dengan Allah yang sifatnya privat itu lebih didahulukan daripada seluruh hubungan yang melibatkan selain Allah. Jadi kan kalau kita lihat muamalah, munakahah, terus nanti jinayah, itu kan sudah ada keterlibatan selain Allahnya, kira-kira begitu, ya kan? Sudah ada keterlibatan manusianya dalam muamalah jual beli, ijarah, sewa menyewa, kemudian macam-macam lah nanti dalam muamalah. Ini sudah melibatkan manusia. Dalam munakahah apalagi? Juga melibatkan apa? Melibatkan manusia. Kemudian jinayah juga sama, melibatkan manusia lah. Hubungan yang sangat sedikit melibatkan manusianya ya ubudiyah ini. Bahkan ada yang tidak melibatkan manusia sama sekali. Sholat itu kita tidak melibatkan manusia sama sekali. Ya kecuali itu. Itu pun melibatkannya untuk sholat bersama-sama maksudnya. Bukan untuk transaksi. Dan seterusnya. Kalau zakat jelas melibatkan manusia. Tapi para ulama fikih mendahulukan bab ubudiyah. Kenapa? Karena mereka lebih mendahulukan hubungan antar manusia dengan Allah. Kemudian urutan bab fikih, sholat, zakat, puasa, haji, ini diurutkan sesuai dengan sabda Nabi, bunyal islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah anna muhammadar rasulullah, tuqimus shalah, tu'tiz zakah, suma ramadan, wa tahujjal bait man istata' ilaihi sabila. Urutannya sesuai dengan hadis Nabi itu. Oke. Sekarang kita masuk ke bab muamalah. Muamalah ini Ya. Tadi ubudiyah didulukan kenapa? Karena ihtimaman bil umur ad-diniyah. Karena para ulama ini sangat ihtimam, mementingkan sekali hal-hal yang sifatnya diniyah, urusan-urusan keagamaan. Dan tentu saja wa taqdiman li hukukillah min hukuki ibadihi. Mendahulukan hak-hak Allah daripada hak-hak yang lain. Karena kalau kita bicara ubudiyah, sholat, zakat, puasa, haji, itu kan kaitannya dengan hakullah. Kita menunaikan hakullah. Tapi kalau muamalah, ini kan ada hakul insan. Munakahah juga sama. Jinayah juga sama. Maka para ulama mendahulukan hal-hal yang sifat ada hakullah di situ daripada hakku ghairillah. Paham? Nah, kemudian setelah bab ubudiyah, para ulama fikih memasukkan bab muamalah. Baru setelahnya munakahah dan jinayah. Kenapa enggak munakahah dulu? Kenapa dan? Kalau Zidan yang jadi penulis kitabnya kan, munakahah ini jelas amrun muhim. Ini kan? Sunnah Rasul. An-nikahu sunnati. Wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Itu hadis yang ditaruh di awal-awal itu. Kalau ulama fikih kan biasanya hadis di awalnya kan Zidan yang nulis tuh. Hadis awalnya apa? An-nikahu sunnati. Sunnati apa santai dan bacanya itu? An-nikahu santai. Kan bisa dibaca santai juga itu. An-nikahu santai. Sunnati jadi santai.
Tergantung dialek. Oke. Kenapa para ulama mendahulukan muamalah maliyah daripada munakahah? Jawabannya tentu saja karena li'annana nahtaju bil muamalah akthar ihtiyajan min ihtiyajina ila al munakah, ila minan nikah. Apakah semua orang butuh nikah? Enggak. Kemudian, kayaknya iya. Ojo nafsuan dulu dan. Apakah semua orang butuh nikah? Enggak. Anak kecil itu enggak butuh nikah. Tapi anak kecil butuh makan minum enggak? Butuh makan minum. Lah makan minum itu dihasilkan dari muamalah. Tidak semua orang butuh nikah. Anak kecil enggak butuh nikah. Orang gila enggak butuh nikah. Barangkali ya. Atau ada orang gila yang nafsu. Apa namanya? Termasuk thalibul ilmi itu harusnya jangan nikah dulu. Tapi thalibul ilmi walaupun dia nggak butuh nikah, tapi dia butuh apa? Muamalah. Dia butuh makan, butuh minum, butuh ini apa namanya? Spidol, butuh papan tulis, butuh laptop, butuh iPhone, ya kan? Jadi selalu ada muamalah di situ. Hari-hari kita itu dipenuhi dengan muamalah. Entah itu jual belinya nanti mulai makanan, pulsa dan mana coba hari kita yang nggak ada muamalahnya? Muamalah semua. Kemudian kita nyewa di syakoh ini muamalah juga. Eker-ekeran sama apa namanya? Mama soal apa namanya? Soal mutur itu juga soal muamalah. Segala kehidupan kita itu dikelilingi dengan bab-bab muamalah dalam fikih yang sayang sekali banyak di antara kita yang kurang apa ya? Memegang teguh. Nah, bukan memegang teguh. Jangankan memegang teguh, faham aja enggak. Di pertama enggak faham, yang kedua memang tidak ada keinginan untuk faham. Dan kalaupun faham, kadang enggan untuk mempraktekkan. Nah, itu juga soal itu. Faham itu satu hal, faham dan mau mempraktekkan itu hal yang lain. Oke, langsung aja, nggak usah banyak-banyak bayan. Kemudian kismul muamalah maliyah selesai. Kenapa dia didulukan dari munakah? Kenapa tadi? Asyaddu ihtiyajan minan nikah. Manusia itu lebih banyak yang butuh kepada atau lebih banyak hidupnya itu bersinggungan dengan muamalah daripada munakah. Dan orang kalau nikah pun orang nikah pertama ya butuh muamalah, transaksi. Yang kedua, nikah kan nggak terus hari-hari terus sama istrinya terus, dan jangan dibayangkan kayak di film-film, nggak ada kisah cinta di film-film, nggak ada. Orang kalau nikah itu biasanya malah lebih sering keluar rumah kalau udah nikah. Menghindari masalah, betul. Oke. Kemudian para ulama fikih mengakhirkan bab jinayat. Daripada bab munakahah. Kenapa kok diakhirkan bab jinayat? Alasannya karena yang namanya jinayah, soal-soal pidana. Manusia itu tidak akan berpikir, tidak akan memikirkan soal-soal pidana sebelum dua syahwatnya terpenuhi. Yang pertama, syahwatul batan wa syahwatul farj. Di syahwat perut dan syahwat farji itu harus dipenuhi dulu, baru kemudian orang bisa tenang memikirkan pidana, hukum pidana. Orang nggak akan tenang memikirkan ini kalau ada kecurangan nanti pidananya apa. Aduh, tipis-tipis. Ada pencurian pidananya apa? Pencurian suara. Itu tidak akan orang nggak akan mikir ke sana sebelum dua syahwatnya itu dipenuhi dulu. Syahwatul batan wal farj. Maka para ulama mengakhirkan bab jinayat, baru mendahulukan bab munakahat yang berkaitan dengan syahwat farji. Paham? Oke. Sekarang kismul muamalat al-maliyah. Muamalah maliyah. Muamalah maliyah ini ada beberapa macam di dalamnya. Yang pertama ada yang disebut sebagai muamalah muawadhah.
Muawadhat. Muawadhat itu secara bahasa artinya muqabalatu syai'in bi syai'in. Muqabalatu syai'in bi syai'in. Ada pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jadi transaksi-transaksi yang akan disebutkan nanti di dalam qismul muawadhat ini adalah seluruh transaksi yang sifatnya muqabalatu syai'in bi syai'in. Ada timbal balik. Ada timbal balik. Ada ketika saya memberi kamu A, maka saya mengharap gantinya dari kamu. Itu namanya muqabalatu syai'in bi syai'in. Saya beri kamu spidol ini dengan catatan kamu memberi saya kitab. Misalnya begitu. Ya, iPhone. Walaupun ya harus agak masuk akal juga. Muqabalatu syai'in, itu namanya muqabalatu syai'in bi syai'in. Nah, babnya disebut dengan bab muawadhah. Ada berapa bab di sini? Ada 7 kira-kira. Yang pertama ada yang paling masyhur al-bai'. Kemudian yang kedua ada al-ijarah atau as-salam dulu. Kemudian yang ketiga ada al-ijarah. Kemudian yang keempat ada al-ji'alah. Kemudian yang kelima ada al-hiwalah. Kemudian yang keenam ada al-musabaqah. Kemudian yang ketujuh terakhir ada qismatur radd. Oke. Nah, perhatikan. Qismul muawadhah. Yang pertama adalah bai', jual beli. Bai' ini secara bahasa artinya muqabalatu syai'in bi syai'in. Itu bai' secara bahasa. Kalau bai' secara istilah, definisinya adalah tamliku ainin au manfaatin maliyatin au mubahatin bi muawadhatin bi idznin syar'iyyin 'ala at-ta'bidi bi thamanin maliyin. Pertama ada kata-kata tamliku ainin atau manfaah. Maka jual beli itu bisa dilakukan pada dua hal. Yang pertama, jual beli manfaat itu bisa, yang kedua jual beli ain itu bisa. Ain itu apa ain? Ain itu adalah sesuatu yang ya benda yang ya bisa kamu lihat, bisa kamu pegang. Itu namanya apa? Ain. Kalau manfaah tidak bisa kamu pegang, cuman bisa kamu rasakan atharnya, dampaknya. Seperti contoh apa? Apa namanya? Suknadjar. Ya manfaat meninggali satu rumah, menempati satu rumah. Ya, menempati rumah itu apakah bisa kita lihat? Ya, nggak bisa, tapi kita bisa merasakan efeknya. Dengan kita meninggali satu rumah, kita nggak kemanasan, kita nggak kedinginan, kita nggak kehujanan, dan seterusnya, dan seterusnya. Suknadar. Lah, jual beli itu bisa dilakukan pada dua hal ini. Bisa dilakukan pada benda, jadi apapun yang bisa kamu lihat, kamu pegang, itu nanti bisa diperjualbelikan. Manfaat juga bisa diperjualbelikan, seperti ini. Seperti suknadar itu bisa diperjualbelikan. Jadi saya cuma membeli manfaat rumahnya, tapi saya nggak beli rumahnya. Nah, itu namanya membeli manfaat. Kemudian yang kedua, syaratnya ain dan manfaat itu adalah manfaat yang maliyah atau ain yang maliyah atau mubahah. Maliyah itu berarti manfaat ini harus ada harganya. Mutamawwal, ada harganya. Nggak boleh manfaat-manfaat atau harta-harta yang tidak ada harganya atau yang dianggap ada harganya tapi harganya itu tidak muktabar syara'an. Contohnya apa misalnya? Ada orang jual beli kotoran hewan, kotoran sapi, keletong sapi. Itu secara syariat tidak ada harganya, ghairu mutamawwal, maka nggak boleh diperjualbelikan. Walaupun ada ainnya. Kenapa hidungmu tiba-tiba kayak ngeri-ngeri nih. Yes, termasuk pupuk kandang. Itu tidak bisa dalam fikih, tidak bisa diperjualbelikan itu. Nanti akadnya bukan jual beli. Itu bukan jual beli. Oke, nanti kita akan sampai ke sana. Cuman
Tadi saya jelaskan prinsip-prinsipnya. Yang pertama, jual beli itu bisa berupa ain atau manfaah. Yang kedua, manfaatnya itu maliyah, harus ada harganya, harus bisa dihargai. Kemudian yang ketiga, bimuawadhatin, harus ada muawadhah. Timbal baliknya apa? Saya jual kepadamu kitab ini misalnya, saya jual kepadamu kitab ini. Oke, timbal baliknya apa timbal baliknya? Ini kitab yang tentu saja mutamawal, bisa dihargai. Dan berupa ain. Mana muawadhahnya, apa timbal baliknya? Ada timbal baliknya. Karena nanti kalau tidak ada timbal baliknya bisa jadi qard, bisa jadi apa? Qard, utang, ngasih utangan. Saya beli kepada kamu 10 juta ini, nanti kamu kembalikan ya 10 juta yang sama. Lah itu namanya apa? Qard, utang. Saya beri utang kamu 10 juta, nanti kamu kembalikan kepada saya berapa? 10 juta. Bi'idnin syar'iyyin, harus dengan izin syariat, harus ada izin secara syariat. Karena nanti kalau tidak ada izin secara syariat, ya dilarang jual belinya. Contohnya misalnya jual beli barang-barang yang ribawi tidak memenuhi syarat, yaitu bi ghairi idznin syar'i. Kemudian alat takbid, di antara syarat sah jual beli itu alat takbid, harus apa? Selama-lamanya. Jadi nggak boleh sementara. Jadi kayak misalnya, ya saya jual ya, Zidan menjual handphonenya ke saya jual nih handphone saya iPhone yang bagus ini. Kemudian dijual, saya beli, tapi Zidan jualnya cuman selama 1 tahun. Nah, ini namanya tidak alat takbid. Harus alat takbid. Jadi selama lagi jadi milik saya. Kalau memang dijual ke saya, jadi milik saya. Sama, jual manfaat juga sama. Jadi misalnya kita membeli manfaat rumah ini. Nah, kita membeli manfaat rumah ini. Kita nggak beli anunya, nggak beli bangunannya. Yang kita beli cuma manfaatnya. Membeli manfaat rumah itu juga alat takbid selama-lamanya. Jadi selama-lamanya kita boleh tinggal di sini. Tembok-temboknya, terus dinding, dinding ke tembok podo ae. Pintunya itu masih milik pemilik rumah ini siapa. Tapi manfaat penggunaan rumah ini itu milik kita. Nah, itu namanya jual beli manfaat yang alat takbid. Kemudian bitsamanin maliyin. Nah, bitsamanin maliyin, nanti gantiannya badalnya itu, gantiannya itu. Jadi kan ada mabi, ada saman. Mabi itu benda, barang atau manfaat yang diperjualbelikan. Ada saman. Saman itu adalah harga yang diberikan sebagai muawadhah dari sebagai muawadhah dari apa? Transaksi itu kan. Itu juga harus maliyin, bitsamanin maliyin. Saman yang ada harganya. Di sini membedakan yang dibedakan dari taman adalah ujroh. Ujroh dengan taman. Kalau ujroh itu upah. Kalau taman itu apa? Harga. Nah, jual beli ini secara prinsip ada 2 macam. Jual beli itu ada 2 macam. Ada kalanya jual beli ain dan ada kalanya jual beli manfaah. Ya, sekali lagi saya ulangi, jual beli ini ada 2 macam. Ada kalanya jual beli ain dan ada kalanya jual beli manfaah. Yang saya jelaskan tadi. Nah, kemudian jual beli ain ini ada 2. Ada jual beli ain bai'u ainin musyahadatin. Yang kedua ada jual beli ain mausufin fi dhimmah. Jual beli ain musyahadah itu adalah jual beli satu barang yang kamu lihat barangnya dan kamu tentukan barangnya. Ini saya jual spidol ini kepadamu. Itu namanya jual beli ain musyahadatin muayyanah. Jual beli barang yang kita lihat bersama barangnya dan ditentukan, ini yang saya jual ini. Saya punya banyak spidol, tapi yang saya jual ini. Maka ketika saya sudah menjual satu barang dengan cara muayyan, saya tentukan, saya spesifikasi ini barangnya, maka barang ini tidak boleh diganti dengan barang-barang yang lain. Itu namanya jual beli apa? Muayyan. Namanya jual beli apa? Muayyan. Yang kedua ada jual beli bai' musyahadah. Bai' mausuf fi dhimmah. Apa itu jual beli mausuf fi dhimmah? Jual beli mausuf fi dhimmah adalah jual beli yang ainnya ada, bisa kita lihat atau bisa belum kita lihat. Bai' mausuf fi dhimmah itu bisa 2. Bisa barangnya kita lihat, ada bisa juga barangnya belum kita lihat. Cuman model transaksinya itu kita tidak menentukan barang yang mana. Kita jelaskan sifat-sifat ciri-ciri barang itu. Kita jelaskan ciri-cirinya apa, terus nanti penjual
akan mencarikan barang yang kita sebutkan ciri-cirinya sesuai dengan spesifikasi yang telah kita sebutkan, terserah apapun itu. Contoh yang paling gampang zaman sekarang jual beli apa? Online atau jual beli motor, mobil, semua hampir semua barang-barang itu yang kita jual beli online terus kemudian itu masuknya mausuf fi Kalau salah apa gimana? mausuf fi masih. Saya tidak membuka ruang tanya jawab di sini. Karena di sini saya cuman menjelaskan bab muamalah secara umum. Saya nggak masuk pada tafasil. Saya belum masuk pada tafasil. Saya cuman pengen memberi kalian gambaran secara umum, tasawur secara umum. So, nanti kalau kita sudah tahu tasawurnya mudah nanti masuk ke tafsil-tafsilnya. Oke. Saya mana tadi? Mausuf fi dhimmah. Mausuf fi dhimmah ini adalah itu tadi, seperti dalam jual beli di toko-toko online itu kita tidak menentukan barangnya secara spesifik, tapi kita apa? Kita tahu spesifikasinya. Saya pengen beli HP, handphone, iPhone keluaran sekian yang warnanya ini dan seterusnya. Handphone yang warnanya ini, yang jenisnya ini, keluaran tahun sekian, itu kan di pabrik mereka kan ada banyak. Yang warnanya abu-abu misalnya, itu juga ada banyak. Lah kamu kamu tidak menentukan salah satu dari barang itu. Kamu hanya menyebutkan sifatnya dan kamu membolehkan penjual nanti memberi salah satu dari barang yang sesuai dengan spesifikasi yang telah kamu sebutkan. Itu namanya bai' mausuf fi dhimmah. Nah, bai' mausuf fi dhimmah ini langsung masuk ke yang nomor 2. Jika diucapkan dengan lafadz salam, dengan sighat salam, maka jadinya dia salam. Saya ulangi lagi, bai' mausuf fi dhimmah yang tadi hanya disebutkan sifat-sifatnya, ketika di transaksinya itu menggunakan lafadz salam, maka nanti jadinya apa? Bai' salam. Walaupun nanti dalam bai' salam itu ada syarat-syarat tersendiri kalau dalam madzhab Syafi'i. Misalnya mabiknya itu barang yang diperjualbelikan itu tidak seluas mabik dalam bab bai'. Jadi nanti mabik dalam salam itu hanya mabik-mabik tertentu. Jadi tidak boleh mabik yang dibakar oleh api, tidak boleh yang begini, tidak boleh yang begitu dan seterusnya. Perinciannya akan kita bahas nanti dalam babnya sendiri. Tapi yang jelas saya mau memberi gambaran umum perbedaan antara bai' dengan salam itu satu aja, pada sighatnya aja. Pada sighatnya. Secara prinsip sama, secara prinsip bai' sama salam itu ya sama-sama jual beli. Yang mausuf fi dhimmah, bai' ada yang muayyan, ada yang mausuf fi dhimmah. Salam itu bai' mausuf fi dhimmah tapi bi sighatis salam, bi lafdhis salam. Itu namanya apa? Salam. Kalau dalam istilah kita pesanan. Nah, pesanan. Jadi kalau kamu misalnya saya pesan baju yang begini, itu salam tuh. Itu salam itu. Saya pesan yang begini. Kata-kata pesen itu apa? Salam. Tapi kalau saya beli baju yang begini, yang sifatnya begini ini, lah itu namanya apa? Bai'. Kalau saya pesan itu apa? Salam. Oke. Kemudian yang ketiga, ijarah. Ijarah itu apa ijarah? Ijarah adalah bai'u manfa'atin ma'a baqa'i 'ainihi 'ala sabili at-taqid. Saya ulangi, ijarah adalah bai'u manfa'atin ma'a baqa'i 'ainihi 'ala sabili at-taqid. Ijarah adalah menjual manfaat kepada seseorang ma'a baqa'i 'ainihi. Ain barang itu masih tetap utuh 'ala sabili at-taqid, terus diberi tempo. Jadi yang kita jual itu bukan ainnya. Tadi kalau dalam jual beli bisa menjual ain, bisa menjual manfaat. Tapi kalau dalam ijarah jual belinya hanya berlaku pada manfaat, nggak boleh pada ain. Satu. Yang diperjualbelikan hanya manfaatnya, ainnya harus masih utuh, nggak boleh berkurang sedikit pun ainnya. Yang ketiga alat takkid. Nah ini perbedaannya. Kalau tadi jual beli alat takbid, tapi kalau ijarah itu alat takkid, ada batas waktunya. Misalnya saya jual beli, ya kayak kita ini nyewa rumah ini kan kita kan akadnya apa? Ijarah. Kita masuk ke rumah ini diberi waktu secara temporer, ada waktunya setahun, 2 tahun dan seterusnya. Nanti kita setiap ini bayar. Ada waktunya. Apakah kita pakai rumah ini selama-lamanya? Kan ya enggak. Apa kita membeli manfaat rumah ini selama-lamanya? Kan ya enggak. Ada apanya? Waktunya. Dan karena kita hanya menyewa manfaatnya, maka kita nggak boleh mengambil atau mengurangi ainnya. Ainnya itu nggak boleh kita kurangi. Jadi nggak boleh tiba-tiba kita pergi nanti kok engsel dari meja ini ada yang kurang, copot, terus apa? Nah itu nggak boleh. Itu harusnya nggak boleh.
Jadi karena kita apa namanya? Walaupun tuh nanti kalau kita masuk tafasil ada pembahasan lebih lanjut. Kayak misalnya adatnya kalau nyewa rumah itu ya maku wisan yo ngene pisan dan seterusnya itu nanti ada pembahasan tersendiri. Tapi secara umum prinsipnya adalah dalam ijarah itu apa? Dia hanya bai'u manfaatin ma'a baqa'i 'ainihi 'ala ta'qid. Nah, paham? Manfaat itu athar itu tadi ya. Manfaat itu apa? Athar. Nah, manfaat dalam ijarah itu harus maklum. Manfaat itu harus maklum. Maklum itu hanya diketahui. Jadi nggak boleh majhul. Lah maklum ini bisa ditentukan dengan dua cara. Yang pertama maklum bil muddah wa maklum bil amal. Maklum ini bisa ditentukan dengan dua cara. Yang pertama maklum bil muddah, yang kedua maklum bil amal. Maklum bil muddah itu contohnya adalah misal ya kita menempati rumah ini. Pemilik rumah ini mengatakan ajartuka hadhihi dar sanatan. Saya sewakan rumah ini kepadamu selama setahun. Misalnya katakanlah begitu. Lah itu namanya apa? Manfaat yang diberikan kepada kita itu apa? Maklum. Maklum itu apa? Kita tahu jelas ukurannya kapan. Oh, manfaatnya saya pakai rumah ini selama setahun. Maklum, jelas. Itu namanya maklum bila apa? Bil muddah. Yang kedua ada maklum bila amal. Muddahnya nggak tahu kapan sampai kapan. Tapi yang jelas maklumnya bila amal. Contohnya apa? Saya ajartuka, misalnya istajartuka litakhitoli hadza atsaub. Saya sewa kamu untuk menjahitkan baju ini, misalnya begitu. Kapan jadinya? Ya nggak tahu. Pokoknya sampai jadi aja. Mau jadinya seminggu, jadinya 2 minggu. Pokoknya saya nyewa kamu sampai baju ini jadi. Nah itu namanya maklum bil amal. Dengan satu amal tertentu. Sama kayak bangun rumah. Saya sewa kamu dan anggota-anggotamu untuk membangun rumah ini. Kapan jadinya? Terserah. Yang penting jadi. Ini spesifikasi rumah yang pengen saya bangun begini. Ininya begini. Jadinya terserah kapan. Pokoknya saya sewa kamu. Borongan kan biasanya begitu kan. Nah itu namanya apa? Maklum bil amal. Mudahnya kapan? Ya bisa jadi 2 bulan, 3 bulan. Kecepatan ya. Omah bangun 3 bulan. Tergantung kulinya ya. Masya Allah. Oh kalau di film-film apa? Yang bangun cepat itu apa? Bedah rumah. Oh itu kan sebentar banget itu. Berapa? Sehari ya? Berapa? Sehari? 24 jam kan? Gila-gilaan. Ya walaupun nggak ada cor-coran sih. Cuman triplek. Kena anginnya miber. Oke. Kemudian yang ke berapa? Yang ke 1, 2, 3, 4. 4 ada ji'alah. Apa itu ji'alah? Saya agak cepet-cepet aja ya. Kalau misalnya ijarah itu manfaatnya harus mungdobit, harus jelas, harus maklum. Kalau ji'alah itu justru ada karena ada transaksi yang manfaatnya itu ghairu mungdobit. Sulit untuk atau ta'adzara dhabtuha. Sulit kita untuk memastikan manfaatnya sebanyak apa. Itu namanya apa? Ji'alah. Contohnya apa contohnya? Ji'alah itu kan begini. Ji'alah itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya sayembara kan sebetulnya. Sayembara. Jadi sayembara misalnya begini, saya mengatakan Zidan, kalau kamu bisa mencarikan handphone saya yang hilang, maka kamu akan saya beri sekian. Coba. Manfaat yang saya terima dari itu apa coba? Ya, dicarikan HP saya oleh Zidan kan? Itu kan manfaat kan? Itu kan manfaat. Jadi saya membeli manfaat dari Zidan berupa Zidan mencarikan saya HP saya yang hilang. Pertanyaan saya, manfaat yang saya dapat sebanyak apa? Bisa ditentukan? Bil muddah atau bil amal bisa ditentukan? Nggak bisa ditentukan. Nggak bisa ditentukan. Karena kalau bila amal itu dia sudah tahu, sudah ada gambarannya. Ini nanti saya jahit bajunya sebanyak sekian, jadi nanti ya mungkin bisa selesai. Kemungkinan selesainya itu banyak. Tapi kalau nyari HP saya, kemungkinan kan ada 2 kemungkinan memang. Ada kemungkinan selesai, ada kemungkinan tidak selesai. Kalau jahit baju jelas ada langkah-langkahnya. Oh, baju itu jahitnya yo dimulai dari apa? Ada kainnya dulu, ada ininya, ada alatnya. Langkahnya jelas. Tapi kalau dan carikan HP saya yang hilang. Di mana? Pokoknya saya hilangnya di Tremco. Wes kamu cari terserah di mana. Lu enggak jelas. Jadi manfaatnya itu apa? Ghairu mungdhabit. Manfaatnya apa? Ghairu mungdhabit. Tidak bisa dipastikan. Sehingga apa?
Sulit. Makanya apa? Dijadikan bab tersendiri. Dimasukkan dalam bab apa? Ja'alah. Nah, definisi ja'alah sendiri itu adalah iltizamu mutlaqit tasarruf iwadan ma'luman ala amalin muayyanin au majhulin li muayyanin atau ghairu muayyan. Oke. Ya secara ringkas maknanya adalah ada seorang mutlaqut tasarruf, orang yang boleh melakukan tasarruf secara mutlak, dia mewajibkan dirinya untuk memberi iwad, memberi imbalan kepada siapapun, kepada orang tertentu, baik orangnya itu maklum atau majhul. Syuf, orangnya aja yang memberi manfaat itu boleh maklum, boleh majhul. Jadi contoh yang pertama tadi itu maklum, saya ngomong kepada Zidan, dan saya, kalau kamu bisa mencari HP saya yang hilang maka begini. Itu berarti orang yang saya ajak transaksi ja'alah itu maklum. Bisa juga majhul. Saya umumkan di seluruh Kairo ini, ya ahlal Qahirah man minkum yastati ayyarudda hatifi fa'alaikum bikadza kadza. Wah, itu semua orang itu mulai dari baba Allah, sopir Tremco, itu semua masuk ke situ. Ghairu maklum, lebih nggak jelas lagi, lebih maju lagi. Paham? Oke. Kemudian amalnya juga bisa maklum, bisa majhul. Kalau tadi amalnya itu maklum, yang saya kasih contoh HP yang hilang itu maklum. Ada amal yang majhul, maksudnya HP yang hilang itu kan ya kita tinggal nyari HP-nya aja kan. Berarti kita udah dikasih tahu HP-nya itu ini, spesifikasinya begini, terus nanti tinggal kita cari. Gitu aja. Tapi ada amal-amal yang majhul. Contohnya apa? Barang siapa, ini sering dilakukan sama raja-raja terdahulu. Barang siapa yang bisa membahagiakan saya, bisa membuat saya ketawa, maka saya akan beri dia sekian. Itu kan susah itu. Gimana cara bikin ketawa? Ngelucu, lo kadang malah nggak ketawa. Caranya gimana coba? Jadi itu majhul, nggak jelas. Oke. Itu tadi ja'alah. Kemudian yang ke berapa? Yang kelima ada al-hiwala. Kalau hiwala itu gampang. Kalau hiwala itu adalah transaksi pertukaran utang. Jadi Rizky punya utang sama Zidan, Zidan punya utang sama Farhat. Kemudian si Zidan bilang, "Hat, utang saya kamu minta ke Rizky karena Rizky juga punya utang ke saya, nominalnya juga sama." Maka akhirnya Farhat minta utangnya bukan ke Zidan, padahal harusnya Zidan yang bayar utang ke Farhat, Farhat mintanya ke Rizky. Itu namanya apa? Itu namanya hiwalah. Jadi hiwalah itu adalah naqlul haqqi min zimmatil muhili ila zimmatil muhal alaih. Naqlul haq, memindah hak min zimmatil muhil, dari tanggungannya muhil yaitu Zidan, ilal muhal alaih, kemudian menjadi tanggungannya muhal alaih yaitu si Rizky. Di Zidan memindahkan hak yang menjadi tanggungan dia, haknya si Farhat yang harusnya ditanggung sama si Zidan dipindahkan menjadi tanggungannya siapa? Rizky. Itu namanya hiwalah. Nah, hiwalah ini kan sebetulnya mirip dengan, bukan mirip ya, memang hiwalah ini pada dasarnya adalah bai'uddin bidden, menjual utang dengan utang. Seolah-olah Zidan menjual utangnya Rizky kepada Farhat, sehingga nanti Farhat beralih ngambil utang dari si Rizky. Bai'uddin bidden ini dilarang dalam agama pada dasarnya. Cuman khusus dalam kasus hiwalah ini dibolehkan, ijma oleh para ulama dalam masalah ini dibolehkan. Kenapa? Ya karena sulit menghindari, lidh-dharurah, karena darurat sudah terjadi di banyak tempat. Oke, kemudian yang ke berapa? 6. Yang ke-6 musabaqah. Apa itu musabaqah? Musabaqah itu ya gampangannya lomba, kira-kira begitu. Apa? Lomba. Nah, lomba ini kalau dalam kitab fikih, lomba ini dalam fikih Syafi'iyah khususnya, lomba ini hanya diperbolehkan lomba-lomba yang ada unsur at-ta'ahul lil harb. Lomba-lomba yang memang mengasah keahlian berperang, memanah, kemudian berenang, kemudian mungkin menembak, berlari, dan seterusnya. Itu lomba-lomba, terus berkuda. Itu lomba-lomba yang diperbolehkan dalam syariat, yang nantinya, jadi dalam lomba ini ada transaksinya. Apa transaksinya? Muawadhah juga. Sekali lagi, kita masih dalam bab muawadhah. Jadi dalam lomba ini misalnya, kalau kamu bisa mengalahkan saya dalam lomba lari, maka saya akan beri kamu sekian. Jadi ada muawadhah, ada imbalannya, ada timbal baliknya.
Maka dimasukkan dalam bab muawadhah ini. Apa? Musabaqah, lomba. Dan lombanya itu harus lomba-lomba yang apa? Yang membuat kita punya keahlian untuk berperang. Jadi kalau lomba ini gimana misalnya? Adu ML, adu kecantikan, adu macam-macam, wes. Itu pembahasannya nanti aja ketika kita sudah masuk babnya. Nah, kemudian yang namanya musabaqah ini ada erat kaitannya sama judi. Ketika iwatnya atau jaizahnya, hadiah yang diberikan itu min janibain, dari dua sisi, dari seluruh peserta lomba, kira-kira begitu. Jadi kalau misalnya Farhan sama Farhad lomba lari atau lomba manah, kok Farhad bilang, Han, kalau kamu bisa ngalahkan saya, kamu bisa kena sasaran lebih banyak dari saya beri kamu sekian. Farhan juga bilang, oh Had, kamu kalau lebih banyak dari saya, kamu juga saya kasih sekian. Lah itu namanya judi itu nanti. Itu namanya apa? Judi. Jadi yang namanya lomba itu harus yang ngasih hadiah cuman dari salah satu pihak aja. Atau misalnya kalau yang main itu 10 orang, maka nanti harus ada salah satu dari 10 orang itu yang dia tidak membayar apapun kalau dia kalah. Itu namanya muhallil. Harus ada muhallilnya. Muhallil itu orang yang membuat akad musabaqah ini jadi halal. Muhallil, ini bukan muhallil dalam nikah. Zidan pikirannya muhallil dalam nikah. Muhallil dalam contoh ini adalah orang yang membuat akad itu jadi halal, di mana dia apa? Dia harus orang yang tidak membayar iwat apapun, tidak membayar apapun ketika dia kalah. Itu namanya musabaqah. Kemudian apa? Ada qismatur rad. Ya. Kalau qismatur rad itu sederhananya misalnya saya punya tanah. Saya punya tanah. Saya punya tanah. Saya beli tanah. Saya beli tanah sama Zidan. Di sini ada sumurnya. Bagian tanah sini ada sumurnya. Maka kemudian karena saya dan Zidan beli tanah ini bersama-sama, belum dibagi. Ketika hendak dibagi, kita bingung. Ya ini gimana nih? Yang satu ada sumurnya, yang satu nggak ada sumurnya. Siapa yang layak mendapatkan rumah yang ada sumurnya? Nah, tentu jadi rebutan dong. Ya kan? Dan yang namanya sumur itu biasanya nggak bisa dibagi dua. Ya nggak? Sumur nggak bisa dibagi dua. Gimana cara membagi sumur dua? Oh, kamu ambil airnya, masukkan sama segala macam. Oh, nggak bisa. Karena air sumur itu kan pasang surut. Kalau musim hujan dia banyak, kalau musim kemarau dia sedikit. Dan kita nggak pernah tahu kalau misalnya kamu, oke, kita baginya gini aja supaya adil. Seminggu kamu pakai, seminggu saya pakai, seminggu kamu pakai, seminggu saya pakai. Lu nggak bisa. Siapa tahu seminggu yang jatahmu itu airnya ketika itu masih sedang surut-surutnya. Ketika saya pakai, airnya sedang banyak-banyaknya. Jadi sulit membagi apa? Membagi secara adil yang namanya sumur ini. Maka yang terjadi adalah, oke, nggak apa-apa. Saya bilang ke Zidan dan yang bagian sumur itu, yang ada sumurnya itu jadi milikmu, tapi nanti kamu bayar sekian sebagai ganti dari sumur ini. Itu namanya qismatur rad. Paham? Nah, ini masih banyak ini sebetulnya. Kita langsung aja ya. Mana tadi penghapusnya? Oke. Kemudian yang kedua, ada akad yang namanya at-tabarru'at. At-tabarru'at. Apa itu at-tabarru'at? At-tabarru'at adalah akad-akad yang tidak ada muqabalah di sini. Akad-akad yang tidak ada muqabalah, yang akad ini terlaksana ya karena kamu pengen tabarruk aja. Tabarruk itu adalah upaya seseorang mendekatkan dirinya kepada Allah. Jadi kamu melakukan akad ini supaya kamu lebih dekat sama Allah aja. Bukan karena timbal balik, bukan karena ujroh, bukan karena dan seterusnya. Itu namanya akad tabarruat. Ada berapa akad tabarruat? Akad tabarruat ada 5. Yang pertama ada al-hibah. Al-hibah. Yang kedua ada al-hadiyah. Yang ketiga ada as-shadaqah. Yang keempat ada al-waqf. Yang kelima ada al-wasiyah. Oke, kita mulai dari yang wasiyah dulu. Wasiyah itu apa wasiyah? Wasiyah itu adalah akad tabarruk yang digantungkan dengan kematian. Itu namanya wasiat. Kalau saya mati nanti
harta ini, harta saya ini kamu kasihkan ke fulan. Itu namanya tabarruk. Tabarruk itu apa? Akad yang tidak butuh apa? Timbal balik. Dan akad tabarruk ini kamu kaitkan, kamu taklikkan dengan apa? Kematian. Kalau saya mati nanti begini. Itu namanya apa? Itu namanya wasiyah. Itu namanya apa? Wasiyah. Kemudian yang kedua ada al-waqf. Kalau al-waqf itu akad tabarruk yang kamu gantungkan kepemilikannya kepada Allah, atau kamu menentukan wakaf itu kamu menentukan satu kepemilikan barang atau manfaat satu barang kepada siapa? Bukan kepada, ya ada yang kalau ada yang kepada Allah, ada yang kepada satu komunitas tertentu. Misal saya punya rumah, terus saya katakan rumah ini saya wakafkan untuk ruwak abasi. Nah, maka apa? Maka rumah ini menjadi manfaatnya boleh dipakai untuk apapun, pokoknya yang berkaitan dengan ruwak abasi. Nah, bisa dipahami? Nah, itu apa? Itu namanya wakaf. Kemudian ada hibah, ada hadiah, ada sedekah. Apa bedanya hibah, hadiah, dan sedekah? Bedanya hibah, hadiah, dan sedekah adalah kalau hadiah itu kita mulai dari sedekah dulu aja. Kalau sedekah itu kita berikan kepada fuqara wal masakin. Itu namanya apa? Sedekah. Jadi sedekah itu adalah sesuatu yang kita berikan kepada orang karena kasihan kepada orang itu, atau karena orang itu miskin, karena orang itu tidak mampu. Itu namanya sedekah. Kalau hadiah itu kita berikan lil ikram, bukan karena kita kasihan kepada dia, tapi karena kita ikram, kita menghargai orang itu. Jadi misalnya ada orang kaya mungkin, atau ada orang yang berprestasi, terus kita beri sesuatu, kita beri hadiah, itu namanya apa? Hadiah. Kita memberikan sesuatu bukan karena kasihan, tapi karena apa? Lil ikram. Dan kalau sedekah itu tujuan memberikannya karena untuk pahala di akhirat aja. Saya kasihan aja sama orang ini. Orang ini nggak berprestasi, cuman duduk di pinggir jalan masuk berprestasi. Nah, saya beri sesuatu bukan karena prestasi, tapi karena apa? Kasihan. Bukan karena di jalan juga, karena kita kasihan, kita mengharap pahala dari Allah. Itu namanya tabarruk. Nah, kemudian ada hibah. Apa bedanya hibah sama hadiah sama sedekah? Bedanya adalah sedekah sedekah dan hadiah itu tidak perlu sigot. Jadi kita nggak perlu ketika sedekah kepada orang sodaqtuka bikadza, nggak perlu. Terus nanti orangnya jawab qabiltu, nggak perlu. Hadiah juga sama. Saya memberimu hadiah sekian, terus nanti yang diberi hadiah mengatakan qabiltu, nggak perlu. Hadiah dan sedekah itu tidak perlu ijab qabul, tidak perlu sigot. Tapi kalau hibah itu perlu sigot. Jadi wahabtuka hadza tsaub, misalnya begitu. Aku memberimu baju ini. Maka kamu sebagai penerima hibah itu harus apa? Mengucapkan sigot qabulnya, qabiltu. Sama dalam jual beli juga sama. Dalam jual beli juga harus ada sigot ijab qabul. Mafhum? Nah, itu tadi hibah. Jadi bedanya hibah, kalau hibah itu wajib apa? Sigot, dan dia tidak ada hubungannya sama ikram atau kasihan. Enggak ada hubungannya. Mau ikram mau kasihan ya hibah itu bebas, terserah. Yang jelas hibah itu ada sigotnya. Tapi kalau sedekah itu lil ikram, karena kasihan, karena mengharap pahala di akhirat. Tapi kalau hadiah itu karena apa? Lil ikram. Paham? Oke. Kemudian kita lanjut aja langsung. Yang ketiga, ada yang disebut sebagai, ini kan tadi bab muawadhah sudah, tabarruat sudah, kemudian kita masuk ke bab at-tawthiqat. Tawthiqat. Dalam bab tawthiqat ini ada tiga bab fikih. Yang pertama ar-rahnu. Yang kedua ada ad-dhamanu. Yang ketiga ada al-kafalatu. Oke. Kita bahas cepet-cepet aja. Yang pertama ada ar-rahnu. Apa itu rohan? Rohan itu secara bahasa, kalau dalam bahasa Indonesia artinya adalah kita menggadaikan sesuatu. Kita menggadaikan apa? Sesuatu. Disebut sebagai aqdus tithaqin. Akad istithaq.
maka masuk dalam bab at-tawthiqat. Apa itu aqd istithaq? Aqd istithaq adalah aqd, atau gini aja. Saya langsung masuk ke contohnya, nanti baru saya jelaskan apa itu maksudnya tawthiqat. Contohnya rohan adalah misal saya ngutang sama Rizky Iris, saya ngutang 10 juta. Oke. Nah, kemudian saya bilang, ini saya gadaikan laptop saya gadaikan HP saya gadaikan kitab-kitab saya kepada Rizky. Sehingga nanti kalau misalnya saya tidak mengembalikan utang saya, Rizky boleh menjual barang-barang yang saya gadaikan. Terus dia ambil sebanyak utangnya, sisanya dikembalikan pada saya. Itu namanya apa? Gadai. Apa tujuan dari gadai coba? Tujuan gadai adalah saya pengen membuat Rizky percaya bahwa duitnya itu aman. Ya kan? Riz, saya pinjam 10 juta, aman duitmu. Apa jaminan keamanannya? Jaminan keamanannya nih, saya kasih laptop, saya kasih HP, ini nanti boleh kamu jual ketika saya nggak bayar utang. Lah, itu namanya tawthiqat. Itu namanya apa? Tawthiqat. Jadi tawthiqat itu adalah jaminan atau sesuatu yang membuat orang percaya, orang yakin bahwa duitnya akan aman. Itu namanya apa? Tawthiqat. Nah, jadi rohan itu, benda yang saya gadaikan adalah benda-benda yang membuat Rizky aman, merasa aman bahwa barang-barangnya akan dikembalikan. Mafhum? Nah, kemudian yang ke berapa? 2 ada ad-dhaman. Nah, kalau ad-dhaman itu contohnya langsung saya kasih contoh-contoh gitu aja ya. Kalau ad-dhaman itu misalnya saya atau ya Rizky punya utang sama Zidan. Kemudian Rizky tidak bisa bayar, ditagih-tagih terus sama Zidan. Ketika Rizky mau pergi dilarang, "Oh, kamu jangan pergi, nanti kamu lari dari bayar utang gini." Jadi saya bilang ke Zidan, "Dan saya tanggung utang kamu, biarkan si Rizky itu pergi. Nanti kalau dia nggak bayar, saya nanggung. Saya nanggung utangnya." Nah, lah maka nanti Zidan ketika sudah jatuh tempo, kok Rizky belum bayar, dia boleh meminta utang itu kepada saya sebagai ad-dhamin, penanggung, dan sekaligus kepada Rizky al-madin, orang yang mengutang. Jadi ad-dain, yaitu si Zidan, orang yang menerima piutang itu, dia boleh meminta ganti kepada saya, ad-dhamin, tadi yang sudah nanggung, atau enggak kepada Rizky. Yang ketiga ada al-kafalah. Kalau al-kafalah itu begini. Kalau al-kafalah itu misalnya contoh yang lain adalah Rizky pinjam uang kepada Zidan, kemudian Rizky mau pergi ke suatu tempat. Nah, kemudian Zidan bilang, "Wah, nanti kalau kamu pergi ke suatu tempat, kamu akhirnya lari dari bayar utang. Nggak boleh pergi kamu." Jadi kepergiannya Rizky itu dihadang-hadangi sama si Zidan. Maka apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah saya bilang kepada Zidan, biarkan Rizky pergi. Nanti kalau misalnya Rizky nggak balik, saya yang menanggung menghadirkan Rizky ke hadapanmu. Nah, itu namanya kafalah. Bedanya sama dhaman apa? Kalau dhaman itu saya mengatakan saya menanggung utangnya. Kalau kafalah saya mengatakan saya menanggung, saya menjamin saya akan mendatangkan orangnya. Nah, itu dia. Itu bedanya dhaman sama kafalah. Jadi kalau kafalah itu kafalatul badan. Saya menjamin, memastikan bahwa saya akan mengembalikan badannya. Mengembalikan badannya, bukan mengembalikan badannya. Saya akan menghadirkan badannya di hadapanmu. Itu namanya apa? Itu namanya kafalah. Kalau dhaman, saya menjamin membayar utangnya. Menanggung apa? Utangnya. Itu bedanya dhaman sama kafalah. Oke, sekarang masuk ke yang ke 1 2 3 4. Yang keempat ada aqd al-musyarakat. Al-musyarakat ini masuk di dalamnya beberapa bab. Yang pertama ada bab asy-syarikah. Yang kedua ada bab al-qirat. Yang ketiga ada bab al-musaqah. Oke, apa itu syarikah? Syarikah, saya punya duit 100 juta, Zidan punya duit 100 juta. Terus saya bilang sama Zidan, "Dan duit kita kumpulkan, kemudian kita usaha bareng, bisnis bareng. Nanti keuntungannya kita bagi berdua, kerugiannya pun kita bagi berdua." Jadi di dalam akad syirkah atau syarikah itu keuntungan dan kerugian dua-duanya dibagi dua. Tidak boleh ketika untung dibagi dua, ketika rugi yang nanggung cuma saya. Tidak boleh.
Harus dua-duanya dibagi dua. Itu namanya akad syirkah. Dan dua-duanya harus kerja. Nggak boleh hanya satu yang kerja. Jadi, karena kita sama-sama punya duit nih, kita sama-sama pemodal istilahnya, dan duit kita kumpulkan, maka ketika kerja kita juga harus kerja sama-sama. Itu kira-kira akad syarikah itu seperti itu. Dan nanti keuntungan dan kerugian dibagi dua. Yang kedua ada akad qirad. Ada akad al-qardu, ada qirad. Kalau qirad itu beda. Kalau qardu itu utang. Tapi kalau qirad itu enggak. Kalau qirad itu zaman sekarang bisa diartikan sebagai qirad itu ya. Apa jenenge? Kalau zaman sekarang itu loh. Jadi misalnya ada enggak. Investasi bisa lah. Ya, investasi bisa. Jadi ada pemilik modal dan ada pekerja. Pemilik modal ini dia yang punya duit. Dia yang punya duit, katakanlah, yang punya harta, yang punya modal. Ada pekerjanya nggak punya duit. Dia modalnya cuman kerjanya itu aja. Saya bilang sama pekerja, saya punya duit sekian, nih kamu bisniskan. Saya tahu kamu punya jiwa bisnis yang tinggi dan saya tahu insting bisnis kamu kuat. Nah, saya tahu kalau saya kasih kepercayaan kamu akan sukses nanti bisnisnya. Terserah kamu buat bisnis apa. Nah, nanti keuntungannya 45% untuk kamu, sisanya untuk saya. Jadi ujroh, upah yang dia terima adalah dari keuntungan. Naik turunnya upah itu berdasarkan apa? Keuntungan. Kalau keuntungannya banyak maka dia dapat ujrohnya banyak juga. Kalau keuntungannya dikit, dapat ujrohnya dikit. Dalam kasus qirad nanti ketika ada kerugian yang nanggung cuma saya, pemilik modal. Si amil atau pekerja dia tidak menanggung apa-apa. Dia cuma menanggung satu aja. Nggak dapat duit, nggak dapat upah itu. Kalau saya kan nanggung rugi, yang punya modal. Terakhir yang ketiga akad musaqah. Apa itu musaqah? Musaqah ini adalah akad di mana yang saya punya adalah tanah yang ada tumbuhan-tumbuhannya, ada buah-buahannya. Kemudian saya nggak bisa nggarap tanah itu sendiri. Akhirnya saya nyewa orang untuk tolong rawat tanah ini, rawat tumbuh-tumbuhannya, kamu kasih air, kamu kasih pupuk dan seterusnya. Nanti upahnya adalah ketika panen 40% hasil panen untuk kamu. Tapi kamu yang ngurus semua ini. Nah, itu namanya musaqah. Dinamakan musaqah kenapa? Karena dari kata-kata saqo yasqi, mengairi. Bisa dipahami? Nah, ya. Zaman sekarang akad qirad itu bisa juga disebut sebagai akad istitsmar atau bisa juga disebut sebagai akad murabahah. Bisa dipahami? Kemudian ya masuk ke 1, 2, 3, 4, sudah 5 sekarang. Al-irtifaqat. Al-irtifaqat. Dalam al-irtifaqat ini ada beberapa pembahasan. Yang pertama ada al-qardu. Yang kedua ada pembahasan al-wadi'atu. Kemudian yang ketiga ada pembahasan al-ariyatu. Yang keempat ada pembahasan al-wakalatu. Oke. Cepat aja, kita jelaskan satu-satu. Pertama, apa itu yang disebut dengan al-irtifaqat? Irtifaqat adalah gampangannya anfa'uka bi syai'in la fi muqabalati syai'in. Aku memberi kamu manfaat sesuatu, tapi aku enggak meminta kamu timbal baliknya. Saya ulangi lagi. Saya memberi manfaat, atau kamu mendapat manfaat dari saya tanpa saya meminta timbal baliknya. Apa bedanya sama tabarruat? Apa bedanya sama tabarruat? Kalau tabarruat itu ada ain yang kita berikan. Ya kan? Saya ngasih duit, saya ngasih benda, saya hadiahkan kepadamu ini, saya beri itu dan seterusnya. Ada benda yang kita berikan. Tapi kalau dalam al-irtifaat itu tidak ada benda yang diberikan sama sekali. Nggak ada benda yang diberikan sama sekali. Maka akad-akad yang ada di sini contohnya yang pertama apa? Al-qardu. Al-qardu apa? Utang piutang, ngasih utang. Sekarang saya tanya, kalau saya ngasih utang sama Zidan minjem duit saya. Bang, boleh nggak bang pinjem duitnya dulu 100, saya kasih ini dan 100 le. Saya pinjem 100. Pertanyaannya, saya dapat untung apa dari ngasih utang ke Zidan? Apa untung saya? Nggak ada untung. Kalau saya sampai ngambil untung, riba. Masuk akad riba. Irtifaat itu saya memberi manfaat kepada Zidan berupa dia bisa mendapatkan duit itu secara cash sekarang,
karena barangkali duit yang dia punya itu masih nanti-nanti. Dan saya nggak dapat apa-apa. Saya ngasih manfaat aja udah. Lagi-lagi karena lillahi ta'ala. Karena kalau sampai ngambil untung, mesti apa? Riba. Nah, kemudian yang kedua ada al-wadi'ah. Kalau al-wadi'ah itu nitip. Nah, saya menitipkan barang kepada Zidan dan saya titip barang sama kamu dan tolong kamu jaga ya. Lah, nitip barang itu yang Zidan terima dari barang yang saya titipi apa? Nggak ada, nggak boleh. Saya nitip motor ke Zidan dan saya nitip motornya. Zidan nggak boleh pakai motor titipan itu. Ya, terus digojek motornya, nggak boleh dan nggak boleh. Nitip itu ya sudah, kamu jaga ainnya aja dan kamu nggak boleh minta ujroh dari situ. Nggak boleh. Kalau sampai minta ujroh, itu nanti masuknya ijarah. Itu namanya kamu menyewakan, mempersewakan apa? Tempat titipan. Nah, jasa titip, itu jastip. Itu ijarah masuknya nanti. Ya, maka ini masuknya akadnya apa? Irtifaqat. Jadi saya mengambil manfaat dari Zidan berupa barang saya dijaga sama Zidan tanpa Zidan dapat manfaat apapun dari saya. Kemudian yang ketiga ada Ihya'ul Mawad. Ihya al-mawad, salah. Al-ariyah. Nah, kalau al-ariyah itu minjem, saya minjem buku sama Zidan, saya pinjam kitabnya. Nah, selama saya pinjam ya saya ngambil manfaat buku itu. Apa yang didapat dari Zidan? Nggak ada, udah. Ya pinjam aja. Pinjam itu nggak ada sewa menyewa. Bukan sewa menyewa. Kalau sampai nanti Zidan matok harga, misalnya kalau seminggu ya sekian lah, itu nanti berarti ijarah masuknya, bukan apa? Bukan sewa menyewa, bukan irtifaqat. Pinjam meminjam. Kalau pinjam meminjam itu tidak ada apa? Upahnya. Kemudian yang keempat terakhir al-wakalah. Wakalah, perwakilan, dan saya wakilkan kamu jual beli jual beli gorengan di mana gitu misalnya. Nah, jadi yang beli saya pakai duit saya, tapi yang transaksi Zidan. Jadi Zidan ketika jual beli melakukan tugasnya sebagai pengganti apa? Pengganti. Nah, yang jadi kan gini, kan pakai duit saya. Harusnya kan yang boleh mentasarrufkan duit itu siapa? Pemilik dong, karena saya yang memiliki duit itu. Jadi mutlaqut tasarruf, hakut tasarruf ada pada saya. Hakut tasarruf itu saya titipkan kepada Zidan dan saya titipkan hakut tasarruf duit ini untuk beli itu. Nah, misaah misalnya di bawah. Jadi itu tidak boleh apa? Zidan nggak boleh ngambil untung dari situ. Wakalah, ayo upahnya itu namanya jastip lagi-lagi, jasa titip. Ijarah masuknya. Nah, karena ini akad irtifaqat tidak boleh diambil apa? Untungnya. Itu al-wakalah. Mafhum? Oke. Lanjut. Kemudian ada yang ke 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ke-6 adalah ada yang disebut sebagai at-tamallukat. At-tamallukat yang masuk ada beberapa. Bab yang pertama al-ghasbu. Yang kedua ada asy-syuf'atu. Kemudian yang ketiga ada ihya'ul mawad. Yang keempat ada al-iltiqat. Terakhir ada tawabi atau mulhaqatul muamalah. Yang pertama ada as-sulhu. Yang kedua ada al-iqraru. Yang ketiga ada al-hajru. Yang keempat ada at-taflisu. Oke. Yang pertama at-tamallukat. Apa itu at-tamallukat? Tamallukat itu ya secara bahasa artinya kepemilikan. Kepemilikan. Kenapa kenapa babnya disebut bab tamallukat? Karena bab-bab yang akan kita sebutkan ini nanti banyak berkaitan dengan kepemilikan satu sisi. Banyak berkaitan dengan apa? Kepemilikan apa? Satu sisi. Contohnya misalnya, kita mulai dari iltiqat. Iltiqat itu apa iltiqat? Nemu barang. Ada barang, kamu temukan di tempat yang antah berantah, nggak tahu siapa pemiliknya. Terus kamu umumkan barang itu selama setahun. Kalau dalam setahun tidak ada yang mengaku
sebagai pemilik barang itu, maka kamu boleh memiliki barang itu, ya kan? Dalam fikih begitu. Kalau sudah diumumkan setahun, maka kita boleh memiliki barang itu. Itu namanya tamalluk. Kita memiliki barang itu satu sisi. Walaupun tentu saja nanti ketika tiba-tiba ketika 2 tahun kemudian ada orang yang datang terus ngaku menjadi pemiliknya dan memang sesuai dengan kriteria barang yang hilang, ya kamu wajib mengganti. Kalau barangnya masih ada dikembalikan, kalau barangnya sudah nggak ada ya diganti. Itu namanya tamalluk. Ada unsur kamu barang yang asalnya bukan milikmu menjadi milikmu, kira-kira begitu. Paham? Terus ada ihyaul mawad. Apa itu ihyaul mawad? Ihyaul mawad itu kalau dalam syariat Islam, misalnya ada tanah yang nggak ada pemiliknya sama sekali. Tanah yang nggak ada pemiliknya sama sekali, itu boleh kamu miliki dengan catatan kamu hidupkan tanah mati itu. Jadi tanah yang tidak ada pemiliknya itu disebut tanah mati, nggak ada pemiliknya. Kamu hidupkan tanah itu dengan cara apa? Ya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhanmu. Misalnya kamu pengen buat rumah, ya maka kalau kamu pengen buat rumah, tanah mati itu kamu bangun pondasi, kamu bangun tembok, kamu bangun atap, itu langsung nanti jadi milikmu. Nah, kalau misalnya kamu pengen tempat tanah mati itu kamu buat misalnya kandang ayam kan ya, kamu buat pagar-pagar, kamu buat atap-atapnya, masukkan ayam di situ, itu nanti jadi milikmu. Itu namanya ihyaul mawad. Kamu babati pohonnya, rumput-rumput ilalangnya dan seterusnya dan seterusnya. Itu namanya ihyaul mawad. Nah, kemudian ada yang kita mulai terus ghosab. Kalau ghosab itu sebetulnya apakah al-ghosib, apakah orang yang menggosab itu memiliki barang yang maghsub, barang yang digosab? Tidak. Kenapa dimasukkan di sini? Karena ada implikasi-implikasi hukum setelahnya. Apa itu? Orang yang menggosab itu kan wajib mengembalikan barang yang digosab, ya kan? Ya. Sekarang gosab itu apa coba? Definisi gosab sendiri itu apa gosab? Enggak. Akhdhu malin au haqqin, akhdhu malil ghair au haqqil ghair qahran. Syuf. Akhdhu malil ghair au haqqil ghair qahran. Kamu mengambil barang orang lain atau hak orang lain, hak yang harusnya jadi milik orang lain, qahran secara paksa. Ini bedanya ghosab sama mencuri. Kalau mencuri itu sirriyan, sembunyi-sembunyi. Tapi kalau ghosab itu alaniyah, terang-terangan. Jadi misalnya nih di depan ada sendal-sendal ini, ada sendal-sendal di pinggir-pinggir diambil sama orang, itu ghosab bukan mencuri. Walaupun nggak dikembalikan, itu ghosab, bukan mencuri. Bedanya ghosab sama mencuri itu, kalau mencuri diam-diam, barang yang sudah ada pada tempatnya diletakkan di tempat penyimpanan yang harusnya di tempat itu orang nggak boleh ngambil, masih diambil, itu namanya mencuri. Nah, kalau ghosab itu sendal di depan masjid itu ghosab. Terus kemudian diambil ya, bukan. Jadi kadang ghosab dalam istilah pondok itu sudah kabur maknanya. Di pondok itu ghosab cuma diartikan apa? Minjem barang orang lain tanpa izin. Enggak mesti minjem, ngambil juga. Bedanya adalah kalau ghosab itu alaniyah, kalau mencuri sirriyah. Lah kalau mencuri itu nanti ada hukuman potong tangan, tapi kalau ghosab tidak ada hukuman potong tangan. Lah ghosab itu nanti orang yang ghosab wajib mengembalikan apa? Barang yang dighosab. Kemudian setelah dikembalikan, ketika barang itu masih ada, wajib dikembalikan dan nanti dia wajib membayar ujroh. Bayar apa? Ujroh. Upah. Kamu ghosab selama berapa bulan? Oh, selama 3 bulan. Maka kamu wajib membayar upah selama 3 bulan. Selama 3 bulan ini saya nggak bisa menggunakan manfaat barang itu, maka kamu wajib apa? Mengganti upah. Seolah-olah kamu menyewa barang itu. Lah kalau misalnya barangnya sudah rusak bagaimana? Barangnya sudah rusak, kamu wajib punya 2 kewajiban. Kewajiban pertama, kamu wajib mengganti barangnya. Kalau barangnya mutamathil, kalau mutakawam. Bedanya apa? Kalau mutamathil itu berarti barang itu ada padarannya. Kalau mutakawam nggak ada padarannya, maka cara menggantinya dihargai. Kira-kira harganya barang itu berapa? Kamu kasih pemiliknya harga barang itu plus ujrohnya. Jadi harga barang plus ujroh. Tadi apa? Yang itu kok gosok alaniyah? Gosok alaniyah mencuri sirriyah. Ya. Maksudnya alaniyah? Alaniyah terang-terangan. Oh, alaniyah terang-terangan. Ya, barangnya itu tidak disimpan pada tempat tempat yang semestinya. Oke. Kemudian yang ke berapa? Yang kedua ada asyuf'ah. Terakhir ya. Asyuf'ah itu apa? Syuf'ah itu adalah, langsung kita masuk ke contoh aja. Contohnya misalnya, saya dan Zidan punya tanah yang belum kita bagi. Saya belum membagi tanah itu. Yang penting saya sama Zidan membeli tanah itu. Terus tanah itu menjadi milik kita bersama. Ya, saya kenal Zidan, akrab sama Zidan, dan seterusnya. Jadi saya tahu Zidan itu orangnya kayak apa. Ya segitulah. Nah, maka
kok tiba-tiba Zidane menjual tanahnya kepada orang lain tanpa seizin saya, tanpa sepengetahuan saya. Ya Zidane, bagian tanah itu, Zidane punya tanah itu presentasenya adalah misalnya 50%, saya juga 50%. Maka kok tiba-tiba Zidane, dan tadi saya bilang tanah itu belum dibagi, belum ada kepastian mana bagian saya, mana bagian Zidane. Tiba-tiba Zidane jual tanah itu ke Rizky. Lah saya nggak kenal Rizky masalahnya. Saya nggak akrab sama Rizky masalahnya. Saya nggak tahu Rizky ini orangnya kayak apa. Nanti kalau misalnya saya punya tanah bareng, ini orangnya nyebelin nggak ini? Nah, misalnya begitu. Sama Zidane dijual 50% ke Rizky. Maka apa yang boleh saya lakukan? Syariat membolehkan saya membeli paksa tanah yang dimiliki Rizky dengan harga yang sama seperti ketika Zidane menjualnya. Saya beli tanah itu secara paksa. Nggak peduli Rizky ridho apa enggak peduli. Kalau dalam jual beli biasa harus ada keridhoan. Tapi kalau dalam syuf'ah tidak ada keridhoan. Syuf'ah itu hak milik, maka disebut tamalluk. Karena saya memiliki barang itu, memiliki tanah itu secara paksa. Walaupun Rizky tidak ridho. Itu namanya syuf'ah. Paham? Nah, kemudian yang terakhir apa? Ya, udah ya. Iltiqat udah, ya Allah syuf'ah udah, ghasab sudah. Oke, sekarang mulhaqatul muamalat ada 4 juga. Yang pertama ada sulhu, ada al-iqraru, al-hajru, at-taflis. As-sulhu. Sulhu itu apa sulhu? Sulhu itu adalah akad damai. Maksudnya di akad sulhu. As-sulhu itu disebut sayyidul aqdi. Disebut apa? Sayyidul aqdi. Tuannya, rajanya para akad. Kenapa? Karena sulhu itu bisa masuk ke seluruh pembahasan yang sudah kita bahas ini. Bisa masuk ke dalam be', bisa masuk ke dalam salam, bisa masuk ke dalam ijarah, bisa masuk ke dalam syi'alah, dan seterusnya. Dia bisa masuk ke setiap lini. Asal ada pertentangan, ada perkelahian, ada pertentangan, ada ketidaksepakatan di situ, sulhu bisa masuk. Ketidaksepakatan dalam jual beli antara baik dengan mustari, maka sulhu bisa masuk di situ. Ada rumah kosong ditempati sama Zidane. Rumah kosong ditempati sama Zidane. Rumah kosong itu ketika mau ditempati, wah berantakannya nggak karu-karuan, udah mau ambruk, kotor semua. Sama Zidane ditempati jadi bersih. Habis itu 5 tahun kemudian pemiliknya datang. Cuk. Wah, udah bagus rumah saya, udah dicat, udah segala macam, datang. Oh, ini rumah saya ini. Zidane, loh enggak ada orangnya. Oh iya, ini rumah saya, ini buktinya, sertifikat segala macam. Akhirnya Zidane, oh iya, saya memang waktu masuk itu nggak ada orang, jadi saya pakai aja, udah 5 tahun. Ya udah gimana nih? Nah, terus akhirnya si engkelan, terus akhirnya kita damai aja, udah gini aja, bangunannya boleh kamu ambil, tapi semua isian dalamnya itu termasuk kulkasnya, AC-nya segala macam jadi milik saya. Ya sudah. Itu namanya apa? Sulhu, damai. Ditilang polisi, enggak ya, enggak masuk ya, enggak ada. Ditilang polisi enggak ada. Oke, ini sulhu ini bisa masuk ke dalam semua lini muamalah. Terus kemudian yang kedua iqrar. Yang kedua apa? Iqrar. Iqrar itu apa iqrar? Iqrar itu secara bahasa artinya i'tiraf, mengakui, pengakuan. Saya mengakui sesuatu. Jadi akhbara bihaqqin li ghairi ala nafsi. Ukhbiru bihaqqin li ghairi ala nafsi. Aku memberi kabar terhadap hak orang lain atas diriku. Contoh misalnya, saya ngaku ini baju ini, hoodie ini sebetulnya ya punya Rizky sebetulnya saya pakai. Lah itu namanya ngaku. Ada orang zina, habis zina ditanya-tanya, tiba terakhir ngaku, ya saya ngaku saya berzina, melakukan zina. Ada orang mencuri, di sidang lama terus baru terakhir kemudian ngaku, ya saya ngaku saya mencuri. Nah itu namanya dia mengakui sesuatu, dia mengakui haknya orang lain yang ada pada dirinya. Itu namanya apa? Iqrar. Hadza thiyab li fulan, dan seterusnya. Itu iqrar. Nah ini iqrar ini juga bisa masuk ke setiap lini apa? Muamalah. Jadi kalau ada baik dengan mustari sedang berdebat begini, oh ini barangnya kamu beli sekian, ini harganya harusnya enggak sih? Akhirnya si misalnya baiknya iqrar, ya saya iqrar, saya memang waktu itu belinya harganya sekian, begini dan seterusnya. Oke, kemudian selanjutnya ada al-hajru. Kalau al-hajru itu adalah seseorang dihalangi dari melakukan transaksi. Itu namanya al-hajru. Al-hajru itu al-man'u minat tasarrufat al-maliyah. Menghalangi seseorang dari melakukan tasarruf atau transaksi al-maliyah, transaksi keuangan, transaksi harta. Siapa saja? Ada beberapa kelompok yang dihalangi dari transaksi. Yang pertama ada as-sobi, anak kecil. Yang kedua ada majnun, orang gila. Yang ketiga ada al-mubadzir.
Nah, jadi as-sobi. Kenapa sobi itu dihalangi? Karena anak kecil ini dia nggak tahu cara bertasarruf bagaimana. Kamu kasih dia duit 1 miliar, wah itu habis dibuat jajan semua sama dia. Akhirnya apa? Syariat melarang transaksi anak kecil. Kenapa? Karena anak kecil itu belum layak melakukan tasarruf. Sama kayak orang gila juga sama. Orang mubadzir juga sama mubadzir. Siapa itu mubadzir? Mubadzir adalah alladzi yunfiqu malahu fil muharramat au yunfiqu bi ghubnin fahish. Nah, itu dia. Mubadzir itu orang yang yunfiqu malahu fil muharramat, yang banyak menghabiskan duitnya untuk halal yang haram, satu, untuk dugem, untuk zina, untuk ini, untuk wah. Nah, itu harusnya orang itu dihajar. Ahli-ahli maksiat itu harusnya memang dihajar itu duitnya. Nah, dihalangi dia dari melakukan transaksi. Atau yang kedua, orang yang yunfiqu bi ghubnin fahish, orang yang mengeluarkan duitnya tapi dengan kerugian yang besar. Dia ada orang nggak bisa transaksi, harusnya dia banyak ditipu. Dia harusnya spidol ini harganya cuma 20 lei, dia beli 500 lei. Nah, kan kacau. Nah, orang seperti ini nggak boleh tasarruf, bahaya, hartanya bisa habis. Dan dia nggak sadar kalau dia selama ini dipelokoto, dibodohi. Nah, orang seperti ini dihajar. Kemudian yang terakhir at-taflis. Kalau at-taflis itu orang yang punya utang banyak, atau orang yang bangkrut dari bisnisnya, punya utang banyak, tapi hartanya masih ada. Hanya saja harta-hartanya ini nggak bisa digunakan untuk membayar utang-utangnya. Maka seorang qadhi boleh, dalam hukum Islam, seorang qadhi boleh merampas seluruh hartanya orang ini, orang yang bangkrut ini. Dia hanya diberi sedikit pakaian, sedikit makanan, dan tempat tinggal. Juga untuk orang-orang yang menjadi tanggungannya, istrinya, anaknya, orang tuanya misalnya kalau ada. Diberi sedikit makanan, sedikit pakaian, dan seterusnya. Dan seluruh hartanya nanti, rumahnya, baju-bajunya yang lain, yang branded itu semua, kendaraannya dijual sama qadhi, kemudian digunakan untuk membayar apa? Digunakan untuk membayar utang-utangnya. Nah, itu namanya taflis. Dah, ini sebetulnya hanya ta'aruf saja, pengenalan bab-bab muamalah dalam fikih, supaya kita tahu gambarannya, tahu tasawurnya. Harapannya nanti kalau tahu tasawurnya, ketika kita masuk ke babnya mudah. Allahu a'lam bishawab. Allahumma shalli afdhalas shalatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala 'an dzikrihil ghafilun.